bisa hukuman mati, pidana mati. Beberapa alat seperti kalau nggak salah gunting, pisau, gunting, obeng, sama borgol. Rencana membunuh, dalam seorangnya pemerkosa. pemerkosaan nanti dilihat. Tapi itu bisa berlapis-lapis dong itu mah. Pencurian juga. Pasti. Untuk terkait dua pelaku mas yang mungkin sudah dikatakan sudah dewasa mas ya. Itu menurut mas gimana sudut pandangnya dari hukumnya? Atau kira-kira sharing-sharing dihukum dalam pasal berapa gitu mas yang mas tahu? Itu kalau misalkan di part sebelumnya itu di anak berhadapan dengan hukum kan, karena kan ada 3 pelaku, 1 pelaku itu Di bawah umur kan. Oke. ABH kan, anak berhadapan dengan hukum di undang-undang SPPA itu. Nah kalau misalkan dilihat dari kronologisnya itu kan, 3 pelaku ini kan sebelumnya kalau nggak salah udah merencanakan kan terkait persiapannya dia untuk menghabisi nyawa korban. Betul. Kenapa disebut perencanaan? Karena di situ di kronologis yang kita baca dari beberapa media kan, bisa nanti di sumbernya tuh ada kan di postingan ente sebelumnya. Itu dia menyiapkan beberapa alat seperti kalau nggak salah gunting apa? Pisau, gunting, obeng, sama borgol. Nah itu berencananya itu di situ ketika dia menyiapkan beberapa alat itu. Yang kedua borgol sih. Menurut saya borgol itu nggak sembarang orang punya. Ya, tapi kalau dari gue sumber yang baca, bapaknya security. Nah, itu dia. Jadi bapaknya siapa nih di antara bapaknya itu? si Rafli. Oh. Kalau nggak salah ya, bapak si Rafli security, terus bapak juga nggak tahu kalau borgol diambil. Bapaknya nggak tahu kalau borgol diambil untuk itu. Untuk melakukan kejahatan itu. Oke. Itu keterangan di media lah, di media. Aku lupa medianya apa. Berarti itu kalau diberitakan dia disangkakan pasal, dikenakan pasal ini yang diancam 340. 340. Berarti kena pasal 340. Itu salah satunya ya, karena kan itu ada beberapa 339 juga kan di situ disebutin juga kan. Itu perkara yang sudah masuk bab-bab pembunuhan lah, kejahatan terhadap nyawa tuh babnya di KUHP lama tuh. Oke. Kita bacain kali pasalnya ya. Boleh? Supaya teman-teman juga tahu kan. Yang pertama itu 339 terkait pembunuhan. Apa sih isinya? Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya. Mempersiapkan tuh. Itu masuk ke perencanaan juga sebenarnya. Tapi di sini 339 itu yang digarisbawahi adalah ancaman pidananya itu selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Gak bisa sampai 50 tahun gitu. Gak bisa karena ketentuan pidananya di sini kan. Itu satu untuk yang dewasa. Yang untuk yang ABH tadi yang anak, itu berarti kan dikenakan setengah daripada hukuman maksimal 10 tahun kali ya. Kemungkinan akan segitu. Kan terkait nanti kan pidana hakim vonisnya gimana. Tapi 10 tahun itu bisa tambah atau bisa dikurang, tergantung apa gimana biasanya? Tergantung sikapnya si terdakwa nanti tuh, si pelaku tadi nanti. Biasanya pertimbangan hakim itu pertama, pelaku ini belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam arti kalau misalkan dewasa itu residivis lah kan, mengulangi perbuatan pidana itu. Terus yang kedua, terkait yang dewasa ini kan 340 nih ya kan, 339 tadi itu 20 tahun kan. Kalau 340 barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana. Nah, dilihat dari kronologisnya itu kan, dia membujuk lagi pelaku supaya untuk datang ke rumahnya kan. Betul. Dan menyiapkan benda-benda yang tadi untuk rencana pembunuhan tadi. Udah masuk unsur dong itu. Satu. Yang kedua, karena pembunuhan dengan rencana. Pembunuhan itu berarti merampas nyawa orang lain tadi kan. Iya. Sampai korban itu meninggal. Dengan alat yang udah disiapkan tadi. Betul. Masuk unsur lagi berarti kan. Udah 2 tuh. Iya, udah masuk unsur. Rencana membunuh. Merampas orangnya. Pemerkosa. Pemerkosaan nanti dilihat. Tapi itu bisa berlapis-lapis dong itu mah. Pencurian juga. Pasti itu. Pencurian kan itu masih kabar burung ya. Kemungkinan kan. Enggak kabar burung mas. Atau sudah. Pasti itu. Ya kan motor di bawah, HP dijual lah. Sudahlah itu tamat terus. Aduh, kasihan kadang-kadang gitu. Makanya polisi itu kan kenainnya kan 339 dan 340 kan. Udah paling banyak itu vonisnya. Oh, itu paling banyak. 20 tahun sama yang ini nih. Dia penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun juga. Bisa hukuman mati, pidana mati. Nah, balik lagi terkait nanti hakim itu pertimbangannya gimana kan saat vonis. Makanya perlu dikawal
sama kawan-kawan mungkin dari pengacaranya korban atau dari LPSK untuk melindungi keluarga korban tadi yang mungkin ada dugaan teror dari akun-akun anonimus. Kalau saya baca dari komenan-komenan di postingan ya kan. Jadi soalnya di postingan juga ada yang misalnya postingan fittingnya tentang kronologi, ada yang ketawa, gue nggak tahu sih, mungkin itu akun-akun apa, cuman banyak juga yang DM itu kayak nggak jelas juga gitu, kayak biar kasusnya nggak di-up, intinya gitu. Apa tuh motivasi? Iya, apa ya mas kira-kira gitu ya? Seharusnya kan masalahnya kedua perempuan pula. Iya, apakah dah itu intinya teman-teman, mungkin ada unsur pasti ada sebabnya. Kita perlu lihat lagi latar belakang keluarga pelaku ini siapa sih, gitu kan? Atau teman-temannya mungkin kali ya. Iya. Oke, di sini kan perlu adanya pengawalan kasus-kasus hukum kan. Biar pengacara kalau misalkan nggak mampu bisa lewat LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi nah, juga sedikit ini nanti kalau misalnya ada teman-teman kita juga yang butuh untuk daerah mana Mas Alfian ini? Biasanya domisili Pamulang. Tapi kalau buat ada yang laporan backup bisa kemana aja? Apa gimana? Apa khusus Pamulang, Tangerang Selatan atau gimana? Untuk saat ini mungkin Tangerang Selatan dulu ya, kita khusus di kota dulu ya. Karena lebih kan ke hukum apa tuh? Pidana bisa, perdata pun bisa. Kasusnya perdata bisa bermacam-macam. Perdata itu kan yang tadi contoh tuh, awal mula si pelaku ini melakukan kejahatan keji ini ke si korban karena kan utang piutang kan. Hubungan orang ke orang. Iya, awalnya. Yang berbuah pidana. Itulah bahayanya, Pak. Ketika kasus udah hutang piutang, itu udah nggak mandang orang lain. Orang udah nggak mikir panjang, pikir singkat aja lah. Cuman kan itu kan pikiran liar kan, bahaya kan, itulah yang harus dihindarin sama kita. Pentingnya orang kalau misalnya hutang piutang nih masuk ke ranah perdata ya, itu masuknya harus ada catatan di atas kertas. Mau seberapa pun ya, mungkin kalau misalkan teman ke teman ya mungkin 200-300 ribu lah, nggak usah tertulis, cuman ada bukti transparansinya, chat itu kan apa namanya, transaksinya kan, riwayatnya lah gitu ya. Riwayatnya satu-satu. Yang kedua, kalau misalkan udah juta-jutaan itu hutang harus tertulis, kayak satu contoh perjanjian hutang piutang. Yang kedua, ataupun ada kalau misalkan transaksinya itu cash, mungkin pakai kwitansi, itu kuat juga. Dan usahakan ada saksi. Nah, perlu diingat saksi itu ketika hukum perdata itu jangan dari keluarga, karena nggak kuat. Kuatnya hukum saksi itu dari keluarga itu ketika family law, contohnya perceraian. Karena itu kan privat kan, maksudnya hubungan keluarga yang tahu cuma keluarga doang, itu bisa. Nah, kalau misalkan hutang piutang, usahakan jangan dari keluarga saksi itu, karena kurang kuat nanti di pengadilannya. Itu yang kedua. Berarti lanjut terkait ininya kan, vonisnya tadi udah. Mas, kalau ada yang mau hubungin Mas bisa ke mana tuh kira-kira? Ada yang butuh bantuan? Ya mungkin saat ini cukup di Instagram paralegal.muda. Paralegal.muda. Nih guys di sini. Cuman ketika nanti konsultasi itu kita secara cuma-cuma ya, atau secara gratis. Di dalam kepidana itu ada namanya kronologis kan. Semuanya pun harus ada lokus dan tempus. Apa itu lokus? Lokus itu tempatnya, dan tempus itu waktunya. Lokus dan tempus. Lokus tempus. Jadi ketika kalian konsul itu usahakan jelaskan itunya secara kronologisnya. Di mana dan kapan waktunya. Jangan ngambang lah, karena kita juga pusing kan. Kalau misalkan nggak jelas ya. Kejadian di planet kan atau di mimpi kan nggak mungkin kan kita tahu lokasinya di mana. Doon sih tuh. Itu yang kadang-kadang bikin orang itu malas melayani orang-orang konsultasi yang kurang jelas. Betul. Pesan-pesannya ada nggak Mas? Anak-anak muda ya. Iya, anak-anak muda. Pelakunya kan di atas 17 tahun lah. Iya, Gen Z lah katakanlah. Ya kita balik lagi lah. Lebih ke lingkungan atau gimana Mas? Lingkungan circle ya, apalagi anak-anak cowok nih, terutama gue juga pribadi juga sebagai laki-laki kan. Namanya pergaulan, kita harus bisa sharing lah, saring sebelum sharing. Terus juga ketika kita nongkrong sama orang, perlu tahu juga latar belakangnya dia gimana, bukan berarti kita untuk justifikasi kan, tapi untuk menghindari hal yang kayak gini, supaya nggak terjadi terulang kembali kan. Terus hal-hal positif aja lah, kalau misalkan mau ngobrol atau nongkrong dalam hal lingkup pertemanan, jangan ada yang rusak dengan hal yang negatif.
pikirin masa depan itu kayak gimana, bikin plan-plan di circle tongkrongan kita untuk kedepannya gimana. Jangan hanya sekedar ngobrol ngopi doang, mas sama aja kita bisa di pos ronda, ya kan. Cuman kedepannya nggak ada gitu mas ya. Iya, pos ronda pun juga dia kan karena ngejaga lingkungan, itu ada tujuannya. Betul. Iya, gimana kita yang sekedar ngopi nongkrong doang. Apalagi di saat kondisi bangsa sekarang kan menuju Indonesia emas kan, kata presiden kita. Betul. Ya. Menuju Indonesia emas. Nah, jangan sampai Indonesia emas itu dicederai dengan kata cemas. Itu betul, bahaya. Betul. Itu bahaya. Makanya Pak Prabowo, ayo dong Pak. Coba gimana ini generasi bangsa nih, ya? sama kita. Ya Allah. Mas, terakhir. Jadi banyak juga yang nanya tuh di komenan. Jadi sekarang kita nggak usah minjem duit lagi sama orang atau orang minjem duit ke kita lagi gitu ya kan, karena takut kejadian kayak gini. Terus kedua, ada yang juga pernah bilang mantanku punya pacar tapi aku nagih apa enggak. Menurut Mas gimana pandangan Mas nih? Caranya terkait berarti sosial ya. Iya. Ketika kita bersosial, kita balik lagi tuh yang tadi gue bilang tadi Jeff. Kita pertemanan lihat positif negatifnya. Ibarat kata kita harus lihat dia bisa take and give atau enggak ke kita. Bukan berarti kita muluk-muluk, wah ini gue udah ngasih rokok atau apa, misalkan contoh kecil rokok nih ya, lo harus ngasih ke gue apa enggak gitu. Maksud gue kayak lo lihatlah potensial pertemanan yang harus dijalin itu kayak gimana. Terus juga ketika orang berpikir gak usah lah minjem utang. Kalau menurut pribadi gue berprinsip sebuah kere-kerenya atau sebokeh-bokehnya gue gak akan minjem ke orang kecuali gue dalam keadaan terpaksa, dalam arti misalkan ini apa namanya, darurat banget lah, misalkan di jalan gue kecelakaan segala macam, baru gue telepon bantuan. Kalau misalkan nggak bisa ya sudah, berarti gue ya tapi kan nggak mungkin kan. Nah seandainya orang itu nggak mau ngutangin, ya sudah, berarti jangan berharap lebih manusia kan. Nah yang kedua, ketika kita tadi butuh banget ya, kalau gue pribadi ya, ketika ada teman gue yang mau minjem uang ke gue lebih baik gue nggak mau minjemin utang itu sebagai hutang ya, nggak mau gue. Lebih baik gue cuma punya segini sekian, udah lo ambil aja, lo pakai, gue nggak mau ngutangin karena itu ngerusak pertemanan. Betul. Hubungan. Emang rata-rata juga gitu sih ya. Iya. Utang itu jangan kan ke teman ya, saudara pun begitu. Betul, setuju. Makanya jauhin lah utang kan, apalagi utang ke bank kan. Ya itu harus dicatat teman-teman ya semuanya ya. Riba ya pas dong, karena kan minjem berapa bayar berapa. Iya. Gitu. Itu mah terlepas dari berbagai alasan ya, intinya ambil positifnya dan buang negatifnya lah, seperti itu mas. Nah, pada intinya yang positif aja lah, banyak kok akun-akun Instagram yang positif. Jangan cuma lihat orang yang goyang-goyang TikTok ataupun itu ya, itu boleh sekedar hiburan, cuman jangan ke distraksi aja. Betul. Tapi rata-rata kan banyak kan ke distraksi. Iya kan. Itu apalagi korbannya juga kaum Gen Z ya. Iya. Bahkan paling pribadi gue juga Gen Z masalahnya kan. Iya, gue juga Gen Z. Berarti yang bawa kita alpha berarti kan. Nah itu dia lah. Kaum alpha ya. Iya. Oke. Sampai dalam perbuatan juga alpha itu dia. Kita harus di garis bawahi teman-teman. Itu mungkin gitu aja mas ya. Siap. Perbincangan kita hari ini. Terima kasih nih, ngomong-ngomong nih baru ada kita doang nih. Iya, mungkin bisa masuk ya. Nanti bisa masuk, boleh apa aja produk. Kalau ada UMKM khusus Tangerang Selatan, lu boleh chat kita buat bantu promosi gratis, bener-bener gratis. Nanti mungkin bisa dibantu juga sama Mas Alfian kalau untuk mengurus legalitas atau gimana dari suatu produknya, boleh ya Mas ya? Bisa. Nanti dibantu ya. Nah gitu aja. Nanti kalau juga jangan lupa mampir di akunnya Mas Alfian di mana Mas? Paralegal Muda, IG sama TikTok sama kok. Oke. Paralegal Muda. Nanti teman-teman boleh DM beliau atau misalnya boleh DM gue juga boleh, nanti gue samain ke beliau. Mungkin gitu aja. Kalau misalnya ada komen-komen lagi yang masih mau nanya, boleh komen di video komentar. Oh ya, ada satu lagi nih. Buat lo semua yang semua cowok seluruh di dunia ya. Kalau misalnya kita juga sama-sama cowok lah. Ya. Satu, jangan jadi superior. Lu itu siapa? Gue bilang gitu kan. Lu sama-sama makan nasi, sama-sama beraknya juga sama keluar itu coklat, janganlah sama rasa jagoan, nggak ada semua yang kebal hukum. Betul. Tapi kan kebanyakan awalnya jago pas diciduk, iya pak ampun pak gitu. Iya kan, ada yang rahangnya geser itu di foto tersangka kan, sampai bengok kata gue, ini jangan jadi superior lah kata gue kalau misalkan masih ketaker. Betul. Intinya mah kita harus menjadi orang yang baik lah ya, jangan sampai gelap mata kayak kasus sebelum-sebelumnya. Benar, setuju.
Oke, gitu aja. Mungkin gue Jeffrey Anggara dan Mimas Alfian pamit undur diri. Itu dari gua, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.